Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Arnold. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Analisis Segmenting, Targeting, Positioning, Marketing Mix, dan Promoting Mix pada brand Indomie. Next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova Adli Prasetya, yang kedua ada Muhammad Septi Sofian, yang ketiga ada Gigi Arisandi, dan terakhir saya sendiri adalah Calvin Lolong. Next. Bagi kita masuk ke bab satu pendahuluan. Next. Nah, profil perusahaan. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang bagian dari Salim Group. Nah, ini didirikan pada tahun 1990 dan beroperasi sejak 1972. Nah, Indomie dikenal dengan cita rasa beragam dan kemudahan penyajiannya. Nah, dengan pabrik di Indonesia dan di luar negeri seperti Nigeria dan Filipina, Indomie terus memperluas jangkauannya. Pada 2023, Indofood mencatat pendapatan sebesar 117,7 triliun. Ini menjadikannya pemain utama di industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods Indonesia. Next. Latar belakang, Indomie adalah merek mie instan dari Indofood CBP, diluncurkan pada 1972 dengan varian pertama mie kuah rasa kaldu ayam. Nah, setelah diakuisisi oleh Salim Group pada 1984, Indomie berkembang menjadi salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Dengan cita rasa lezat, harga terjangkau, dan kemudahan penyajian. Indomie menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia dan sukses menembus pasar internasional. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi STP yang diterapkan oleh Indomie. Yang kedua, bagaimana marketing mix yang diterapkan oleh Indomie. Yang ketiga, bagaimana promotion mix yang diterapkan oleh Indomie. Berikut, dan yang terakhir ada tujuan penulisan, yang dimana pertama mengetahui strategi STP yang diterapkan oleh Indomie. Yang kedua, mengetahui marketing mix yang diterapkan oleh Indomie. Dan yang terakhir, mengetahui promotion mix yang diterapkan oleh Indomie. Next. Oke, selanjutnya itu mengenai landasan teori yang kami gunakan di dalam analisis kami. Yang pertama, mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Jadi, segmenting, targeting, dan positioning atau STP itu adalah konsep fundamental di dalam pemasaran yang berperan penting dalam memahami kebutuhan pasar dan juga meraih keberhasilan pemasaran produk ataupun layanan. Jadi, segmentasi itu sendiri merupakan langkah untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tertentu. Targeting sendiri adalah tahap menentukan kelompok pasar yang akan dijadikan sasaran utama perusahaan, dan positioning itu sendiri adalah upaya memposisikan produk ataupun merek sedemikian rupa sehingga bisa menarik perhatian dan minat konsumen yang menjadi target. Selanjutnya adalah marketing mix yang merupakan kumpulan alat pemasaran yang digunakan oleh para perusahaan secara bersamaan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sasarannya. Marketing mix ini sendiri diterapkan guna menarik perhatian konsumen serta memberikan nilai tambah kepada para konsumennya. 4 komponen utama dalam marketing mix ini adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah place atau tempat, yang selanjutnya adalah promotion yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya adalah promotion mix. Promotion mix adalah sebuah strategi dengan mengkombinasikan berbagai alat promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Alat promosi ini dapat mencakup iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran digital, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Promotion mix terdiri dari 6 komponen utama, yaitu pertama advertising, iklan, dua personal selling atau penjualan personal, tiga sales promotion atau promosi penjualan, empat public relation atau hubungan masyarakat, lima direct marketing atau pemasaran langsung, dan terakhir digital marketing atau pemasaran digital. Oke, berikutnya bab 3, hasil analisis atau pembahasan. Yang next. Yang pertama adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting sendiri ini adalah proses mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik yang memengaruhi perilaku pembelian mereka. Nah, dalam konteks produk Indomie, segmentasi ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, segmentasi demografis. Ini Indomie menargetkan berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Terus, segmentasi geografis, ini Indomie tersedia di seluruh Indonesia dengan variasi rasa yang disesuaikan dengan preferensi lokal. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Indomie menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup sibuk dan mencari solusi makanan cepat saji. Dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku, di mana konsumen dibagi berdasarkan pola konsumsi dan respons terhadap produk. Nah, berikutnya ada targeting. Setelah segmentasi dilakukan, Indomie memilih beberapa segmen pasar sebagai target utama. Yang pertama, mahasiswa dan pekerja muda. Kedua, keluarga. Dan yang ketiga, konsumen di daerah pedesaan dan perkotaan. Yang terakhir, positioning.
Ini posisi produk Indomie di pasar sangat kuat. Beberapa faktor yang mendukung posisi ini antara lain, yang pertama adalah merek terkenal, dua variasi rasa, dan yang terakhir ketersediaan produk. Next. Baik, yang selanjutnya itu mengenai marketing mix. Untuk marketing mix yang pertama itu mengenai produk. Jadi Indomie itu sendiri menyediakan variasi rasa sebagai salah satu daya tarik utamanya. Jadi mereka itu tidak hanya menarik perhatian lokal, tetapi juga berhasil menarik perhatian di pasar internasional. Untuk pasar domestik, variasi seperti soto, rendang, dan juga ayam geprek itu disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia, sehingga sesuai dengan budaya lokal. Sementara itu di pasar global seperti Afrika, Indomie itu melakukan inovasi dengan meluncurkan rasa ayam pedas yang cocok dengan preferensi lokal di sana. Kemudian mereka itu juga menunjukkan kemampuan adaptasi mereka di dalam meresapi kebutuhan budaya dan selera pasar yang berbeda. Market mix yang kedua itu mengenai price. Jadi di dalam strategi penetapan harga, Indomie itu menggunakan pendekatan value for money dengan menjaga agar harga itu tetap bisa bersaing. Indomie itu ditawarkan dengan harga yang terjangkau untuk seluruh lapisan ekonomi, mulai dari siswa hingga karyawan. Di pasar global, Indomie itu juga menerapkan strategi harga yang berbeda. Jadi mereka itu menyesuaikan tarif dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat untuk meningkatkan penetrasi pasar. Yang selanjutnya itu mengenai price. Dari sisi distribusi itu di pasar lokal produk ini dapat ditemukan di berbagai tipe toko seperti minimarket seperti contohnya mungkin Indomaret, Alfamart, dan juga toko tradisional seperti toko kelontong, toko Madura, dan juga pasar besar yang menjamin akses di seluruh Indonesia. Di pasar global sendiri itu Indomie telah tersedia di lebih dari 80 negara termasuk Afrika, Timur Tengah, dan juga kawasan Asia Tenggara. Jadi Selanjutnya adalah promosi Indomie menggunakan branding yang solid dengan slogan terkenal yakni Indomie Seleraku yang mengaitkan produk dengan ingatan dan kultur masyarakat Indonesia. Dalam era digital, Indomie juga secara efektif dan aktif memanfaatkan media sosial untuk menggait generasi muda dan mempromosikan variasi baru dan bisa tetap relevan di tengah pergeseran tren. Di samping itu, partisipasi dalam program CSR serta sponsorship baik lokal maupun internasional memperkuat citra mereknya sebagai produk yang perhatian terhadap masyarakat, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya adalah promotion mix. Yang pertama, yakni advertising. Indomie telah menerapkan berbagai strategi advertising yang dibuat untuk mencapai tujuan promosi yang komprehensif. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan brand awareness, loyalitas pelanggan, serta penjualan produk. Strategi tersebut antaranya adalah penggunaan berbagai media seperti televisi dan media sosial, penggunaan jingle dan tagline yang menarik, serta melibatkan konsumennya secara langsung melalui kompetisi kreatif yang mereka buat. Dan yang kedua ialah public relation. Untuk dapat mencapai berbagai tujuan pemasarannya, Indomie telah melakukan berbagai public relation yang terencana untuk mendukung visibilitas dan reputasi merek Indomie baik di tingkat lokal maupun internasional. Beberapa public relation yang dilakukan oleh Indomie, antara lain ialah yang pertama Corporate Social Responsibility atau CSR, yang dilakukan oleh Indomie untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat, terutama konsumen dan lingkungannya. Yang kedua adalah sponsorship, yang dilakukan Indomie guna meningkatkan exposure merek dan juga untuk membangun hubungan dengan konsumen dengan komunitas tertentu. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan influencer dan public figure. Jalinan kemitraan yang dilakukan oleh Indomie dengan para selebriti, influencer, dan public figure dilakukan untuk mempromosikan produknya secara alami dan membangun kepercayaan di mata konsumen. Selanjutnya adalah sales promotion. Indomie juga melakukan sales promotion dengan cara pertama memberikan sampel produk mereka, mengadakan festival atau bazar, dan memberikan banding produk. Sementara untuk personal selling, Indomie melakukan berbagai upaya seperti memberikan salesperson di supermarket atau minimarket, mengadakan kolaborasi dengan para influencer, dan mengadakan workshop yang menarik. Next. Dan yang terakhir adalah direct and digital marketing. Indomie melakukan campaign pada media sosial, membuat pemasaran melalui konten video, dan menggunakan digital advertising seperti Instagram Ads. Baik, yang terakhir itu mengenai kesimpulan dan saran. Jadi strategi pemasaran yang diterapkan oleh Indomie itu berhasil memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar. Dengan pendekatan STP yang efektif, marketing mix yang meliputi inovasi produk, harga yang kompetitif, distribusi yang luas, dan juga promosi kreatif, serta promotion mix yang mereka gunakan, Indomie itu berhasil menjangkau berbagai segmen pasar dan meningkatkan kesadaran merek mereka di masyarakat. Strategi ini dirancang dengan secara menyeluruh, fleksibel, dan juga inovatif untuk menjaga daya saing Indomie di pasar makanan pesan global. Ya. Dan saran dari kami, untuk inovasi produk, mereka itu bisa menciptakan varian rasa baru seperti vegan ataupun rendah kalori untuk menjangkau konsumen yang lebih peduli terhadap gaya hidup sehat. Untuk kampanye digital, mereka bisa mengoptimalkan media sosial seperti em, Instagram Reels, TikTok, dan juga YouTube Shorts dengan konten interaktif untuk menarik generasi muda.
untuk ekspansi pasar global, mereka bisa memperluas distribusi mereka ke Eropa Timur dan juga Amerika Latin dengan menyesuaikan rasa produk pada selera lokal. Dan untuk berlanjutan, mereka bisa meningkatkan CSR untuk kemasan ramah lingkungan dan juga dukungan terhadap petani lokal. Dalam konteks penjualan online, mereka bisa meningkatkan e-commerce mereka dengan paket eksklusif online untuk menjangkau pelanggan digital. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.